banyak juga yang pom-pom gitu, ya kan? Ya. Sempet kena nggak? Yang VVIP ada Iya. ya kan? Kita tuh nggak pernah loh kasih cash gitu. Kecuali itu tuh Lisa Blackpink kita kasih gitu. Iya. Halo teman-teman semua yang lagi nonton video ini, selamat datang di Mantapu Backstage, di mana kita akan membahas kehidupan di balik kreator ekonomi. Dan pada saat hari ini, kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial, Kaylin CFP. Oh, CFP-nya nggak usah sebut ya? Oke, siap. Oke, ini pertama kali kita ketemu ya, Kaylin ya? Iya, benar. Pertama kali ketemu. Padahal sebenarnya aku udah kenal dia tuh dari 2021 ya? Benar. Udah 2 tahun kenal. Dan sama-sama dari Surabaya, bener gak? Iya, benar. Yo, dari Surabaya juga deh. Surabaya. Yo. Tapi kita belum pernah ketemu, jadi hari ini baru pertama kali ketemu ya. Welcome. Thank you, Bang Ian. Oke, jadi seperti biasa, kalau di Mantapu Backstage ini kita harus memperkenalkan terlebih dahulu nih tamunya siapa. Karena tamu-tamu yang hadir di Mantapu Backstage ini adalah orang-orang yang selama ini nggak kelihatan. Jadi biasanya yang kelihatan adalah talent-talentnya atau kreator-kreator yang mereka manage. Dan orang-orang ini, the influencer man dari belakang layar seperti dirimu. Oke, mungkin Kaylin bisa ceritain dulu, dikenalin ke penonton kita semua. Who are you and what are you doing in the creator economy? Oke, Silakan. Hai teman-teman semua, nama aku Kaylin dan saat ini sebagai full time manager influencer. Sudah full time ya guys ya? Full time. Oke, pernah part time tapi? Pernah, oke. part-time. Nanti kita bongkar. Jadi kalau sekarang udah full time. Full time itu manage berapa kreator sekarang? Sekarang total ada 7. 7. Oke. 7 talent yang di-disclose ya teman-teman semua ya. Biasanya kalau yang kayak Kaylin ini ada nggak di-disclose. Ya. Oh iya, beneran ada ya? 7 ini termasuk disclose semua deh, nggak apa-apa. Oke. Semuanya dikasih tahu secara publik. Boleh nggak kasih tahu siapa aja 7 orang ini? Oke, mungkin yang pertama ada Civeli, Felicia Putri, oke. Terus yang kedua ada Pak Dodi, namanya dari Surabaya juga. Siap. Dodi Prayogo. Pak Dodi. Ada Philip Mulyana. Terus ada Media Finance. Terus Media Finance apa nih? Aku tahu kok guys, aku tahu. Cuma Media Finance, oke? Media Finance. Terus yang barusan ada Ci Alin Wiratmaja. Oke, coba aku search dulu. Alin. Ci Alin tuh sama backgroundnya finance and news anchor. Oke. Alin, Alin Wiratmaja. Oke. Ci Alin Wiratmaja. Itu news anchornya si Today's News. Oke. Nice. Oke, lanjut. Terus yang non finance ada Emily Quick sama Gracia Caroline. Oke. Tahu banget tuh aku sama Gracia Caroline. Oke. Jadi 7 orang ya. Jadi 5 diantaranya itu finance. Yes, 5 finance, 2 non finance. Oke. Kenapa backgroundnya bisa di majority sama finance? Kalau aku dulu, contohnya kenapa isinya orang-orang Jepang sama orang-orang luar negeri semua? Ya basically karena my first talent adalah Jerome. Jerome itu belajar di Jepang. Jadinya kita ke-expose sama talent-talent yang nature-nya mirip. Jadi entah dia pelajar Indonesia yang ada di luar negeri atau dia orang luar yang bikin konten buat Indonesia. Kalau kamu gimana? Mungkin karena backgroundku itu kan accounting, Bang. Tapi sebelum aku lulus tuh aku sangat tertarik into personal finance. Oke. Jadi ini lucu sih, aku tuh dengerin podcastnya si Ko Ruby. 30 Days of Lunch. Iya, 30 Days of Lunch, oke. Dan ada satu podcast dia tuh lagi ngobrol sama co-foundernya salah satu company lah, yang udah sempat kena kasus. Oke. Ya, yang itu. Inside joke semua ya ini ya, insider semua ya. Oke. Nah, since itu aku tuh sangat into personal finance. Jadi even sebelum aku lulus kuliah, aku tuh udah quarter life aku merasa gitu. Jadi aku udah wondering kayak what's next gitu. Jadi habis kuliah tuh mau ngapain? Nah, setelah dengerin podcast itu dan aku kayak ngulik-ngulik, aku tuh tahu kayak aku mau di bidang ini gitu, di finance. Karena menurutku masih banyak orang yang nggak tahu, even kayak keluarga besar itu juga masih belum investasi. Gitu. Nah, cuman kan kayak ya mau sampai kapan gitu kan kerja, kan pasti ada waktu kita itu nggak bisa produktif gitu lah ya. Benar. Nah, that's why
Waktu itu aku udah sempet ngantor di Surabaya. Oke, jadi sempat ada kerjaan full time job dulu. Iya benar. Di Surabaya. Mention nggak nih? Boleh dong. Di mana adanya? Di Intiland, DILD. Oh, di Intiland, Graha Family. Iya benar. Graha Natura. Oke, nice. Terus? Cuman waktu itu aku kerja. Itu tahun berapa tuh? Waktu itu 2020. Oke, jadi Pas di aku Intiland habis 2020. balik dari Shanghai. Aku sempat sekolah bahasa di Shanghai, and then karena pandemi nggak bisa lanjut. Terus aku balik ke Surabaya, aku kerja dulu di Intiland. Nah, tapi aku kerja itu cuman karena ya udah supaya dapat income lah ya, gitu. Tapi aku nggak bener-bener kayak passion di situ gitu. Bahkan aku nggak melihat, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi aku akan jadi manager di sini, aku akan jadi direktur gitu, enggak. And then one day Civeli ini open hiring. Dia cari manager. Karena waktu itu dia mau fokus ditarik ke ternak uang gitu. Oh ya, Ya. Jadi ke TU ya, mau ke TU. Ya mau ke TU, dia kan perlu bantuan untuk content creator-nya. Iya, benar. Nah terus aku apply. Kamu apply dari situ dan keterima. Ya, dan puji Tuhannya keterima. Susah gak sih? Apa ya? Itu seleksinya, hiring prosesnya. Nah ini lucunya gini, aku tuh sempat nggak bisa tidur ya. Soalnya aku merasa pasti yang apply udah banyak gitu. Tapi ternyata setelah aku keterima, aku baru tahu kalau aku tuh orang pertama yang apply. Oh gitu? Iya benar. Orang pertama yang submit CV. Yang submit CV, padahal aku submit itu di besoknya. Gitu. Soalnya aku kayak mau update dulu kan CV segala macam. Tapi aku rasa Civeli itu mungkin interest karena dia merasa, aku punya interest yang sama lah gitu, to personal finance gitu. Personal finance. Boleh gak sih dijelasin dulu ke audiens kita, what is personal finance? Personal finance itu sebenarnya basically adalah gimana kita sebagai individu itu bisa manage finance kita. Dan tujuan akhirnya adalah financial independence. Merdeka secara finansial, ngaturnya secara pribadi. Dan itu bisa di-shape jadi angle content creator. Jadi kan ada content creator yang angle-nya personal finance. Salah satunya seperti Feli kan? Benar. Dari situ ya. Jadi emang dasarnya kamu emang udah terjun ke dunia finance. Abis itu that's why kamu pasti follow Feli dong, gara-gara itu. Iya. Aku juga ngikutin Civeli dari yang dia masih di kos. Jadi ngikutin Feli, terus akhirnya kamu jadi manajernya Feli. Itu tahun berapa? 2020? Tahun 2021 awal. 2021 kamu jadi manajer Feli. Nah, terus dari yang pertama itu, masuk yang kedua, 3, 4, prosesnya mirip atau ada yang lebih random? Sebenarnya kalau dari 7 talent yang sekarang, yang aku approach sendiri itu 2 orang. Malah yang non finance gitu. Yang non finance itu kamu approach sendiri. Iya. Yang si finance lainnya ini kebanyakan tuh word of mouth. Atau misal kita ada event gitu, and then dikenalin kan kayak, ini manajer aku nih. Terus boleh minta nomor teleponnya nggak? And then kita kayak kontak-kontak. Gue kan sih gitu ya. Maksudnya baru sadar juga kalau di luar sana itu masih banyak kreator yang mereka tuh masih sendiri gitu loh. Betul. Bantuan. Masih self manage ya. Iya benar. Self manage. Jadi bisa dibilang secara referral lah ya. Word of mouth gitu. Karena aku juga dulu sempat ngerasain yang seperti itu. Even kayak kemarin di episode pertama sama Monik juga beberapa word of mouth. Iya, dari satu circle ya. Benar, dari satu circle. Tapi talent yang pertama kali dua talent dia yang pertama itu via pitching. Gitu. I see. Baru sisanya kayak masuk gitu. Oke. Menarik. Nah, kalau misalnya kita lihat di LinkedIn-nya seorang Kaylin ya, boleh nggak kita buka? Kalau di LinkedIn-nya seorang Kaylin, di situ ditulis bahwa kamu dulu sempat juga kerja di TU sebagai research analyst. Iya, benar. Itu setelah kamu jadi manajer Feli dong pasti? Iya. Sebenarnya awalnya tahun di TU itu 1,5 tahun. Terus 1 tahun itu di business development. Mungkin bedanya kalau business development kan lebih ke B2B kan. Gitu. Tapi masih match karena kan selama ini aku udah banyak banget kontak sama brand-brand gitu kan. Jadi ya masih masuk lah. And then di tahun kedua baru aku pindah ke research gitu. Lebih di balik layar lagi. Jadi walaupun kamu udah jadi manajernya Feli itu belum full time. Itu masih part time dulu sambil kamu bekerja juga di TU. Ya, bantuin di TU. Waktu itu Civeli bilang karena kan TU masih awal banget dan belum ada divisi ini B2B itu. Jadi di TU-nya pun di undernya Feli juga? Oh iya dong. Oh iya. Oke. Oh nggak, barangkali maksudnya kamu under other leader tapi tetap jadi manajer Feli gitu maksudku.
Jadi semuanya memang under Revelli ya? Oh enggak. Jadi kalau partnership itu waktu itu kayaknya under Raymond deh. Under Raymond, oke. Jadi under Raymond tapi masih jadi manajernya Iya. Revelli, siap. Double. Nah, sampai kapan kamu memutuskan akhirnya this is your full time job? Momen apa yang membuat kamu yakin? Ketika too much to handle. Too much to handle, oke. Dan kamu ngerasa harus ngelepas Bener. salah satu, Benar. gitu. Kayak mana yang priority gitu dan ya yang terworth it lah ya Terworth it. harus di ini. Oke, tapi kan harusnya kalau menurut aku ada variabel yang membuat kamu menitik beratkan di salah satu pilihan. Kalau dalam kasus aku contohnya ya, kalau aku dulu kan aku juga sempat kerja full time di media, terus sambil jadi part time. Sampai suatu ketika aku yakin bahwa aku berhasil ngedeal brand ambassador buat Jerome sama Hansol. Nah setelah itu aku yakin bahwa kalau misalnya setelah aku resign, aku nggak dapet job sama sekali jadi talent manager, ya udahlah. Commission aku dari si BA deal ini udah cukup buat aku hidup at least kayak 6 bulan sampai 1 tahun. I see. Nah, of course kamu ada momen-momen seperti itu juga dong pastinya. Too much to handle itu artinya apakah pekerjaan kayak your talent semakin banyak dan endorsement makin banyak. That's why kamu akhirnya kayak memutuskan aku fokus di situ aja. Iya, kurang lebih sih mirip ya sama Bang Ian. Karena aku merasa, oh ya makin kesini udah tahu sistemnya gimana gitu kan. Kayak kurang lebih flow-nya sama lah. Paling bedanya ekspor tiap talent itu strength-nya di mana kayak gitu. Terus ntar pitching ke klien sama brand-nya gimana. Oke. Tapi ya overall kayak udah ngerti sistemnya ya udah. Gitu. Understood. Oke. Jadi akhirnya kamu memutuskan buat melepas salah satu karena memang yang menjadi talent manager itu kamu udah bisa melihat future-nya. Karena kamu udah ngerti sistemnya, kamu ngerti cara expand-nya seperti apa. Iya, benar. Oke. Jadi memang teman-teman semua, kalau misalnya kita ngelihat hasil obrolan dari beberapa talent manager, journey-nya itu basically mirip. Karena talent managing itu sesuatu yang sangat baru di Indonesia. Content creator itu juga masih baru, apalagi talent manajernya juga pasti baru. Jadinya pengalaman-pengalaman unik seperti ini yang bikin kita memutuskan akhirnya untuk awalnya part time dulu, lama-lama menjadi full time, atau bahkan ada beberapa kasus di mana temanku udah jadi full time pun akhirnya melepaskan diri dan kembali ke full time job yang lain. Gitu. Jadi in a way this is a very aku nggak bisa bilang bahwa ini very stable, tapi the risk itu kalau kamu udah di poin yang tepat, worth to try. Iya. Challenge-nya worth to try. Oke. Karena kita udah tahu nih ya, kira-kira kerjaan sebagai talent manager itu risky, tadi aku udah bilang, terus kayak industrinya juga baru. Of course, teman-teman semua di sini pengen tahu nih, suka duka seorang Kaylin dengan talent-talentnya sendiri itu, dan industri, of course kalau misalnya kamu ada di industri finance, brand-brand yang masuk pasti juga nggak jauh-jauh dari financial technology atau misalnya finance apapun products dan lain-lain. Nah itu ada suka dukanya gak yang bisa kamu share? Oke, ada sih kalau misalnya finance, kan kita tahu ya waktu 2021 itu pandemi, and then semuanya tiba-tiba jadi investor nih, gitu. Oh iya betul. Ya kan, banyak Because of the stock drop, habis itu semua orang ngelihat risingnya kayak apa. Bener, banyak juga yang pom-pom gitu, ya kan? Sempat kena nggak? Yang VVIP ada ya kan? Ya itu. Jadi waktu itu banyak banget sih Bang yang grup-grup Telegram itu loh. Benar. Grup-grup Signal, grup-grup. Grup-grup. Kalau grup Signal Sekuritas masih oke lah ya. Nah ini tuh grup yang bodong, investasi bodong. Oh, investasi bodong. Iya, yang titip dana. Oke, benar. Terus banyak banget tuh yang mengatasnamakan si talent finance ini kan. Oke, ada yang robot trading juga. Iya, gitu-gitu. banyak. Nah jadi selain inquiry dari brand yang masuk, banyak juga tuh yang neror gitu. I see, because of the fraud and scams yang dari orang-orang ini. Iya, karena kebanyakan aku garda depan nih gitu. Benar, nerimain chatnya. Iya, benar. Hate speech. Ditelepon nggak? Kamu telepon nggak? Ada sempat telepon gitu, ya aku matiin ya. Kan sambil sibuk ya balas yang lain gitu. Nah itu mereka banyak banget sih kayak bilang, oh ya balikin duit saya gitu, segala macam. Padahal transfernya pun bukan ke atas nama Felicia Putri misalnya. Iya. Tapi kena scam gara-gara ada foto sama ada namanya. Benar. Terus kalau sukanya, banyak banget sih sukanya. Karena kan tiap talent ini beda-beda ya, unik-unik. Terus kegiatan mereka pun juga macam-macam gitu. Jadi aku sangat, wah ini sangat dinamis gitu. Kalau misalnya dulu ngantor kan
ya kerjanya sama gitu. Repetitif. Ya repetitif. Ya. Itu sih. Jadi masuk ke dunia yang lebih setiap hari mungkin berubah ya, ketemu orang baru, ketemu campaign baru, ketemu brand baru. Tapi kamunya sendiri memang enjoy hal seperti itu kan? Enjoy sih, Okay. aku so far enjoy. Karena ada orang yang malah menganggap itu sebagai duka gitu. Kalau misalnya dipertemukan dengan uncertainty. Tapi dirimu sebagai talent manager justru kamu malah suka kan? Ketemu sama orang-orang baru, ngobrol dan lain-lain. Iya, aku suka sih. Okay. Nice. Okay, talking about financial industry lah ya, sama financial creators. Tadi kan artinya otomatis produk-produk atau brand-brand yang mau endorsement ke talent kamu banyak yang dari dunia itu juga, dunia financial. Of course yang termasuk yang scam-scam juga pasti kan ditawarin dan lain-lain. Is there any tips kamu sebagai talent manager dari financial, karena pasti beda banget sama aku, untuk nge-approach brand? Ada gak several kayak untuk niche yang seperti ini yang paling efektif caranya seperti ini? Mungkin contohnya ya kayak kalau orang financial itu lebih connect kalau ketika rapat itu harus diajak ketemu. Ketika diajak ketemu ditunjukin ngobrol, atau misalnya justru sebaliknya lebih masuk akal kalau gua kasih deck gitu. I see. Karena different brands kategori pasti different approach. Iya benar. Sebenarnya sih menurut aku yang paling penting sih komunikasinya sih. Komunikasinya. Itu, benar. Aku pernah aja sih kayak deal untuk BA kayak long term contract itu pas pandemi. Oke. Jadi which is kita nggak harus ketemu. Nggak bisa ketemu langsung. Online meeting tapi ya deal. Oke. Cuman kan dari komunikasinya, maksudnya kebutuhan mereka itu gimana, terus kira-kira masuk nggak nih sama talentnya gitu kan? Bisa apa nggak bawain campaign long term ini gitu? Nggak ada satu formula pasti sih. Nggak ada menurut satu aku formula ya. pasti. Oke. Tapi ada nggak satu pengalaman atau cerita unik kamu mendapatkan deal? Mendapatkan. Contohnya kalau aku ya, ini aku beberapa kali udah bawa di cerita. Pertama kali aku kenal sama Mas Hansol adalah karena aku membawa brand Tokopedia ke dia. Nah, tapi ke orang Tokopedianya, aku jadi salesnya mereka. Aku bilang kayak, mereka mau approach ke Mas Hansol, tapi mereka nggak bisa. Jadi aku dengan yakin, aku bilang, I can reach him. Gitu. Give me the deck, I'm gonna reach him. Nanti kalau misalnya gua nggak bisa, ya udah, lu coba lagi. Tapi kalau gua bisa, deal through me. Jadi Waktu akhirnya itu udah kenal sama. belum. Oh belum. Belum kenal sama Mas Hansol. Serius? Belum jadi manajer Mas Hansol. Jadi aku bilang ke orang Tokopedia bilang oke, be our agent. Coba aku terima slide-nya. Terus aku coba untuk approach Mas Hansol. Tapi aku approach-nya udah bawa brand. Jadi kayak Mas, ini ada brand. This brand gini. Akhirnya deal. Aku jadi manajer Mas Hansol. Start from that project, aku langsung balik ke brandnya. Aku bilang, this is my talent. Nah itu kan cukup unik tuh ya. Iya. Nah ada kayak gitu. Ntar mikir dulu. Boleh. Sambil mikir mungkin boleh kita minum dulu kali ya. Boleh. Silakan. Oke. Enak nih, ada madunya ya soalnya. USP-nya jalan terus nih. Apa nih? Udah kebiasa sama. Apalagi nih poin-poinnya. Enggak, mana-mana. Bicara soal unik dan financial. So I have a friend, dia juga media. Oke. Nah, tapi dia pernah cerita ke aku bahwa ketika dia di-approach sama suatu brandnya besar sekali, dan deal-nya itu udah cakupannya besar lah, long term, beberapa bulan, beberapa kali gitu. Terus dia cerita ke aku bahwa sistem pembayaran yang dilakukan sama si brand ini adalah suruh nulis sendiri. Maksudnya gimana? Jadi basically kayak dikasih blank check, I want you to post this, Oh, wow. just write and claim it yourself. Wow. Nah, ada kayak gitu tuh. Gile kan kayak gitu kan. I see, wow. Berarti si talent ini so worth it itu dong berarti. Mungkin bisa dibilang kayak gitu. I see. Apa ya, kalau pengalaman unik kayak Bang Yan ini aku belum terpikirkan sih. Cuman kan selain finance ada beberapa industri lain yang approach kan Bang. Let's say kayak luxury brand gitu. Aku tuh baru tahu kalau luxury brand itu mereka nggak spend money gitu. Jadi kalau campaign mau nggak nih tuker sama barang kayak gitu. Jadi barter. Bener. Jadi mereka baru akan spend money itu ke talent yang internasional. Big stars. Iya, big That's stars. right. Gitu. Misalnya luxury brand apa. Jadi kan berusaha nego ya waktu itu. Kayak karena si talentku sendiri juga waktu itu kayak nggak terlalu mau gitu loh kalau barang ya. Jadi maunya yang cash keras aja. Kan. Nah, terus si
berani ini, dia kasih penjelasan, dia bilang kita tuh nggak pernah loh kasih cash gitu, kecuali itu tuh Lisa Blackpink kita kasih gitu. Iya. Kalau misalnya yang lokal nih kita nggak pernah, dia bilang gitu. Yeah, Terus in a way dia bilang kayak unless you're Lisa Blackpink, we're not gonna pay you, Iya, man. bener. Which is fair in a Iya, way. iya, bener. Karena kadang-kadang ketika mereka kasih barang, itu pun kayak nilainya nilainya bisa juga. kita tweak. Bener kan? Tapi kan sebenarnya nggak semua orang prefer itu ya. Yeah, that's one of the things sih. Oke, cukup unik. Mantap. Sebagai seorang talent manager, sekarang talentnya ada 7, timmu ada berapa? Team member? Kalau misalnya yang bantuin aku personally, aku ada VA, bukan PA tapi VA. Virtual assistant? Virtual assistant. Hah? Gimana cara kerjanya virtual assistant? Jadi dia di Surabaya. Oh, orang beneran? Orang beneran dong. Tapi hanya hadir secara online? Iya, secara online. Meeting pun kalau perlu aja. Kalau Terus misalnya kamu juga sama nggak di pernah ketemu dia Surabaya. selama 2 tahun? Pernah. Kayak kita Pernah. Oh, pernah ini? Pernah. Oke. Pernah kalau ini. Oh, jadi ya dia lumayan bantuin aku yang lebih ke daily gitu lah, daily operasional. Berdua. Tapi kalau misal untuk tiap talent, itu mereka ada timnya masing-masing. Oke. Dan tugas kamu adalah nge-connect mereka kan? Bener. Nge-connect antara tim itu sama sistem kamu. Oke. Memang kalau dunia kayak talent manager ini, yang tipenya aku sih ngelihatnya memang fleksibel ya. Enggak yang kayak harus WFO, harus punya kantor, harus apa-apa gitu. Benar. Jadi kalau sekarang misal aku hiring pun, aku tulisnya WFA gitu. Work from anywhere. Yang penting kayak fast respon aja gitu. Kalau di chat WA. Tapi ini lucunya gini sih Bang, karena kita kan kerjanya fleksibel banget ya. Betul. Nah terus kayak Bang Ian bilang juga, belum banyak orang yang tahu tentang pekerjaan ini gitu. True. Jadi dulu waktu aku resign dari kantor tuh, orang tua itu panik gitu. Oke. Kayak, iya. Mirip sama cerita aku. Terus. Iya kan, kayak mikir, nih anaknya mau kerja apa nih, kayak gitu, di rumah terus gitu kan, hidup di kamar, laptopan gitu, nggak keluar-keluar. Bahkan sampai kayak keluarga, misal dari Susuk ya, aku bilang kayak Om gitu lah. Om itu pernah ngechat kayak, lo ke kantor biasanya jam berapa gitu kan. Terus aku bilang, oh sekarang kantornya dari rumah gitu. Terus dia malah chat bales gini, kayak dia bilang, oh nggak kerja gitu. Wah, ya kerja dong gitu, kerja dari rumah. Cuman kan sama ini orang mikirnya kalau kerja itu definisinya adalah ke kantor. Betul. Gitu. Formal terus pulang gitu kan. Tapi kan sekarang banyak pekerjaan yang bisa dari rumah aja. Betul. Bahkan ini pekerjaannya dari studio nih anak. Iya. Bekerja dari studio. Jadi nggak apa-apa ya kalau kita dikira pengangguran, yang penting cuannya masuk. Lu ngeri siap. Last question from me sebelum kita masuk ke game lah ya. Oke. Kalau kita lihat di bio Instagram seorang Kaylin, Kaylin CFP ya ini. Iya. Itu di situ tertulis, oh ya BTW Instagramnya nanti bakal aku tulis di sini. It's @Kaylin M08. Asik. Favorite number. Kaylin CFP. Nah, di sini tulisannya a full-time KOL manager and financial advisor on the weekend. Nah, maksudnya apa tuh financial advisor on weekend? Oke. Sebenarnya financial advisor ini kan, Soalnya kalau nggak salah ya guys, weekend itu bursa saham tutup, ya kan? Tapi kok dia bisa jadi? kan advisor. Oh iya benar juga. Advisor. Justru pas nyantuinya kan pas weekend nih. Oke. Kerjaan. Nah, sebenarnya kayak long term goal aku awalnya itu jadi independent financial advisor. Pasti. Karena kan awalnya mau kerja di company yang kena kasus itu. Ya. Karena menurut aku kita satu visi lah gitu. Banyak teman, banyak keluarga itu yang masih belum tahu. Jadi aku merasa terpanggil di situ gitu. Tapi setelah aku belajar makin kesini, sama pernah ngomong juga sih sama orang di industri, di ternak uang. Jadi ada orang yang udah pernah kerja di bidang advisory, dia bilang kalau di Indo itu susah advisory. Maksudnya duitnya nggak gede ya. Karena misal gini nih, Bang Ian datang ke aku di tahun pertama, terus bilang, oke, gue ada 1 M nih gitu. Tahun depan jadi 5 M bisa nggak gitu? Misal. Terus misal aku bilang, bisa nih Bang, lo ada apa aja gitu, aku atur. Tapi kan aku cuma dapat fee itu dari hourly session. Betul. Bukan dari percentage. Bukan dari returnnya. Iya, bukan dari return kenaikannya gitu. Kalau misal kenaikannya 4M, aku dapat berapa persen, nah itu nggak apa-apa gitu. Which is itu yang banyak dilakuin orang ya. Misal jadi manajer investasi gitu.
Tapi aku personally tuh nggak mau manage duitnya orang. Oke. Karena menurutku itu tanggung jawab gede sih. Gitu. Even kayak keluarga pun masih mikir juga, karena bisa berantem loh itu. Betul. Duit. Nah itu. Jadi aku merasa ya udahlah, itu aku jadiin personal project. Oke. Jadi kalau misalnya ada temen yang tanya, jadi sekarang banyak nih kayak temen ngajakin misal reuni gitu ya, mereka malah bahasnya finance gitu. Mereka jadi penasaran di hal itu, terus jatuhnya jadi semi konsultasi gitu. Oke. Konsultasi gratis, tapi Iya, oke. Iya itu personal project aja sih. Oh jadi itu yang kamu maksud financial advisor on weekend? Iya. Tapi kamu sendiri punya nggak kayak emang konsultasi paid gitu yang terjadi di weekend? Oke. Awalnya nggak ada, karena aku merasa ini personal project, bener-bener yang panggilan pribadi, aku bikin free. Oke. Beneran free, kayak siapapun yang mau belajar, I'm happy to share. Oke. Gitu. Tapi sekarang aku kasih fee karena banyak teman-teman financial advisor tuh yang ngomong ke aku kayak, lu itu jatuhin harga loh, gitu kan. Kayak kita kan juga open nih rate, tapi lu kayak kasih free gimana dong gitu. Jadi sekarang aku mikir, ya udah aku kasih fee juga, tapi lebih ke arah ya berarti ini adalah komitmen fee kalau emang lu mau belajar, kayak gitu. Oke. Jadi kalau aku mau belajar harganya berapa Kak? Minggu ini? Bisa dibayar pakai menanti. Lo. USP-nya jalan lagi. Gila. Oke, cool. Artinya kalau kayak gini, how can you balance antara jadi financial advisor sama jadi content creator manager? Full time-nya sih di content creator manager ini ya. Jadi financial advisor ini bener-bener yang makanya on weekend gitu. Oke. Atau misal pas lagi ketemu teman, mereka tanya, ya I'm happy to share gitu. Memang personal project ya artinya ya? Benar, karena kan talentnya di bidang finance, jadi aku juga masih terpapar gitu sama terupdate. Misal ada campaign dari misal GoPay apa, kan tahu nih, oh ini mau ada ini. Ya. Sesuai lah ya sama. Iya, masih terupdate lah. Oke. Nice. Oke, mungkin pesan terakhir untuk para audiens, kamu kasih tahu kayak kalau sekarang your management itu arah geraknya mau dibawa kemana? What's your future plan? Apakah akan hire talent baru atau mungkin mau jadiin PT, jadi brand, jadi Kaylin management, ya kayak Binok ya kan? Atau mau gimana? Oke. Sebenarnya sekarang lagi ngerapin sistemnya sih. Oke. That's why kalau misal kayak aku ketemu siapa gitu ya, mereka tanya, oh apa namanya gitu, apa nama IG-nya? Nggak ada. Sama kayak dulu aku kayak gitu juga. Karena menurut aku nggak penting publikasinya gitu loh. Mending aku rapin dulu sistemnya. Once I'm ready ya, I will bless gitu. As a brand. Yes. Jadi future plan-nya akan bikin brand management. Ya, amin. Oke, IP lah ya. Siap. Amin. Oke. Kita doakan Kaylin supaya lancar. Thank you. Ya, jadi memonopoli content creator finance ya seperti ini. Canda. Oke, thank you Kaylin for joining the podcast. Thank you. Nah, biasanya di terakhir kita bakal main Never Have I Ever yang berkaitan sama. Jadi kamu cuma tinggal jawab pernah apa nggak pernah. Oke. Siap? Pertanyaan pertama. Karena Kaylin pernah part-time sebagai influencer dan punya pekerjaan full-time lain sebelumnya, pernah nggak Kaylin pura-pura sakit atau nggak available supaya bisa nemenin talentnya ngerjain job? Pernah dong. Ini pertanyaan yang harus ada terus nih tiap minggu nih. Karena aku pernah, Monik pernah, kamu juga pernah. Sih. Jadi kita lihat ya. Ini aku tetapkan jadi pertanyaan paling pertama. Mulai nanti episode berikutnya. Pertanyaan berikutnya, pernah nggak Kaylin dan talentnya salah eksekusi scope of work sehingga harus take over dari awal lagi? Retake. Sebenarnya kalau salah SOW nggak pernah sih. Nggak pernah? Nggak pernah. Paling kayak mungkin salah baca brief kali ya, ada yang kelewat gitu. Salah brief pernah, tapi pernah nggak salah briefnya total sampai harus retake, jadi di scrap yang udah kamu buang, yang udah kamu bikin harus di scrap? Pernah sekali. Pernah, oke. Aku juga pernah sih. Oke. Pertanyaan berikutnya, pernahkah seorang Kaylin telat datang ke event talent atau meeting dengan brand? Pernah dong. Jadi pas pertama baru ke Jakarta, Bang kan kayak ngeliat pakai maps kan, kayak oh nih kira-kira 30 menit lah gitu. Pas di jalan, molor dong 45 menit gitu. Oh ya benar. Pernah juga kan naik Grab nih, terus dapat supir dari Bekasi. Waktu itu ada acara bukber nih, bibit gitu. Habis itu, oh ya aku tahu. Habis itu kan lihat di maps, oh 45 menit. Nah si supir dari Bekasi ini nggak tahu jalan.
Terus setelah 1 jam kita balik lagi ke titik awal Bang. Iya, apa nggak emosi ya gitu. Tapi kan bulan puasa ya, jadi aku kayak ya udah sabar. Sabar lah ya. Iya. Tapi akhirnya datang ke tempatnya. Datang udah hampir buyar. Udah. Oke. Siap. Pernah nggak seorang Kaylin merasa bete sama talentnya karena nggak kooperatif? Misalnya pernah. Talentnya mudian, lagi mudian. Iya, pasti pernah sih. Oke, aku juga pernah sih, ke Jerome bahkan. Iya, Jerome ya. Sering nggak? Karena Jerome one of the yang dulu sempat bener-bener full dia itu minta ampun. Jadi kan dulu Jerome tuh kan di Jepang. Balik Indonesia cuma periode 30 hari. Jadi gimana caranya 30 hari itu kan pasti tiap hari ada kegiatan. Iya. Kadang-kadang ketika dia lagi pack banget, of course dia burn out. Ketika dia burn out, tapi dia nggak recover. In that case, kadang-kadang aku wah gimana nih Jan, gitu. Iya bener sih. Gue harus ngapain nih gitu. Menurut Bang Ian, nggak jadi aku yang tanya. Loh, nggak apa-apa. Reverse podcast ya. Tapi menurut Bang Ian, lebih susah kalau misal ada hubungan saudara atau enggak in managing talent. Kayak kalian kan ada hubungan ini ya, relasi saudara gitu. Kalau aku with my talent kan nggak ada nih. Iya. Kalau menurut aku, jujur lebih susah. Lebih susah ya? Iya, lebih challenging sih. Tapi kalau kita bisa tackle challenge-nya, jadi lebih rewarding. Oh. Gitu. Jadi misalnya kayak aku sama Jerome udah bisa antara kerjaan sama profesional, kerjaan profesional dan hubungan kakak adik ngeblend jadi satu. Tapi kalau kita bisa micromanage kayak ngepisah-pisah kapan jadi kakak adik, kapan jadi talent dan manajernya, itu malah lebih rewarding menurut aku. Jadi kayak kita bisa lebih cooperate-nya lebih erat lagi. Gitu. Misalnya malam-malam kita bisa act as talent dan manager. Gitu. Walaupun udah outside working hours, kita tetap bisa act as itu. Dan itu menurut aku satu poin yang bisa bisa diutilize dengan baik. Karena nggak banyak yang bisa kayak Bang Ian gitu. Kayak aku pun merasa seperti itu. Iya. Makanya kayak that's how aku sama Jerome kita terus exercise lah the partnership itu kayak gimana gitu. Kadang-kadang aku dilepas, kadang-kadang Jerome melepaskan diri juga. Terus kita coba untuk ngerjain project sendiri, tapi nanti kita akan regroup lagi and so on. Pernahkah kamu white lie, menyampaikan white lie atau bohong putih tentang sesuatu ke talent kamu? Pernah. Biasanya kayak gini ya, engagementnya bagus tapi aduh tapi kayaknya brandnya nggak mau nih. Itu salah satunya. Salah satunya. Terus sama ini sih, mungkin lebih ke arah ngefilter juga sih Bang, karena kan kita that's very important. Kita tuh bertindak sebagai kayak bridge gitu loh. Betul, dan kita jadi tamengnya juga. Bener. Betul. Jadi sometimes misal kayak agensi ngomong apa ya nggak enak gitu, mungkin kita langsung ngomong ke talent hal yang sama gitu lah, jadi pasti harus difilter gitu. Atau ada hate comment yang disampaikan lewat WA. Bener. Kita yang harus ngefilter gitu. Bener. Udah kita yang terima, tapi kita nggak perlu membuat talent kita baca semuanya. And in a way, kita tutup-tutupin, tapi we know for the greater good. Iya. Gitu. Oke. Very good. Oke, selesai. Oke, buat teman-teman semua, ini Kaylin ya. Terima kasih Kaylin udah datang di Mantapu Backstage. Buat teman-teman semua yang penasaran sama talent-talentnya Kaylin, kita bakal share di description box di bawah. Nanti kalian bisa cek dan bisa kalian follow untuk mengetahui lebih banyak tentang personal finance. Benar nggak? Oke, guys, see you on the next episode of Mantapu Backstage bersama tamu-tamu yang seru lainnya yang seperti Kaylin ini. Oke, thank you udah nonton. Bye-bye.